Saya baca ya, dengarkan baik-baik. Hai anakku, ini kata Tuhan, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, Tuhan, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kan dikatakan seperti contoh. Ya, seperti ayah. Jadi Tuhan itu seperti ayah. Makanya kamu cuma bisa dikatakan ahli Taurat gitu loh, nggak paham tapi sosok paham. Itu masalahnya. Ya, Dinda. Hanya kalau kamu dekat sama gara-gara itu kamu nggak paham. Ayah tercinta, aku. Kan dibilangnya sama seperti ayah dan anaknya. Gitu loh. Memang ayah di situ, kawan. Tuhan itu Ya, seibarat seperti, ayah. kan dikatakan seperti. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus. Sudah benar itu. Ayah dan bapak itu jangan diganti, Dinda. Dikatakan di situ bapak bukan ayah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Arti ayah dan bapak itu Ayah. beda artinya, Dinda. Kok beda pula? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau bapak itu Allah. Kalau ayah itu ya ayah di dunia. Tadi Amsal 3. Tadi yang disebut ayah di Amsal 3 siapa? Coba pahami pelan-pelan baca. Coba. Astaga. Gimana lah kamu berapa loget tapi nggak ngerti. Gimana samanya ayah dan bapak dalam kitab? Ayah itu ya tadi Amsal 3 itu justru Tuhan yang mengatakan dirinya ayah. Seperti ayah, bukan ayah. Seperti ayah disebutkan situ. Baptislah dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus, samanya itu. Beda. Sama ketika orang Betawi, baptislah dalam nama Babe, dalam nama Anak, dan Roh Kudus, sama. Apa bedanya coba? Makanya saya bilang kamu nggak ngerti, tapi sosok ngerti. Kalau di Bugis, baptislah dalam nama Ambe, dalam nama Ambe, Anak, dan Roh Kudus. Begitu saudara, enggak usah dikatakan bapak diganti ayah, kan beda artinya. Mana sih ini? Tadi Amsal 3 nomor 11 nomor 12 itu bapak itu seidentik dengan ayah, seperti ayah yang mendidik anak-anaknya. Seperti berarti apa? Pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Stop dulu. Jadikanlah. Bagaimana cara Anda menjadikan mereka? Anda harus mendidik mereka. Didik seperti ayah mendidik anak-anaknya. Ya, coba gitu kata-kata seperti ayah mendidik anak-anaknya. Apa itu betul dengan bapak? Sama gitu. Seperti seorang ayah. Seperti kan? Bukannya bapak kan? Seperti. Kalau anak Yesus, permuliakanlah anakmu. Berarti yang di atas itu ayah atau bukan? Bapak. Ayah sama aja kan? Beda. Ayah dan bapak. Loh kok beda ayah sama bapak? Kamu gak paham lagi. Parah ini. Bapak itu Allah. Parah ini. Tulasa. Masalah generasi. Makanya aku bilang, jangan ku pakai nama Medan itu. Kembalikan situ. Pakai anak ayah mau anak ayah ganti akunnya dulu. Anak ayah. Anak ayah. Anak abah. Atau anak abah. Bata ini bukan abah-abah, ini bata ini. Berarti anak opung. Amang. Jadi apa? Amang. Jelas ini abangnya Juma gitu ya. Itu Dinda Juma. Iya, anak amang. anak lae. Nora itu. Nah, enggak, tunggu dulu, anak Medan. Kalau di bahasa Bataknya, kalau di Bible itu apa disebut? Anak itu. Itu si Nora. Nora itu anak uwa. Kalau bapak, kau jawab anak uwa. Apa? Coba doa bapak kami bahasa Bataknya bagaimana? Kalau bapak? Ya. Ya bapak. Ama kan? Ama. Bapak.
Apa bedanya kalau di Indonesia kan artinya bapak, ayah? Opung, tulang. Anak tulang. Panjang kali lah. Namboru aja lah, namboru. Maju namboru. Alkohol. Maju. Kau ini ayah bapak itu sama, anak Medan. Di Alkitab itu beda, artinya itu beda, biar kamu tahu. Sama. Makanya saya bilang pahami dulu isi Alkitab baru. Bisa dong kalau dibuat ayah kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Iya kan? Ayah itu hanya ada di dunia, tidak ada di surga. Kecuali bapak itu ya dia di surga. Itu aja kamu gak paham, gimana mau pura-pura cerita yang lain gitu loh. Lucu Bang Queen, lucu. Anda lucu deh. Coba tanya yang lain, coba ngucil. Tanya ayah dan bapak itu dalam kitab sama atau enggak? Halo, Bang Ngucil. Halo, selamat sore. Ini orang yang lari dari rumah sakit pada lubang hidungnya ada sarang tungau. Udah lama kena sinus, Bang? Gampang sinus itu, Bang, gampang. Ya. Jadi pakai jeruk nipis, dipotong 2, habis itu diperas masuk airnya ke lubang hidung ini. Obat sinus itu. Kalau mau diskusi, Abang lakukan 3 hari. Paham. Betul. Harus tahu makna, ya, gitu. Ayah maknanya apa, Bang? Ayah. Katakan harus kita tahu maknanya. Ayah maknanya apa? Iya. Ayah maknanya apa? Ayat tadi ya. Ayat Amsal 3 ayat berapa tadi yang kau baca itu apakah dia merujuk kepada Bapa di surga atau merujuk kepada manusia di dunia? Kau jawab. Merujuk kepada Bapa di surga. Kepada Bapa di surga. Itu merujuk kepada Bapak yang ada di surga di Amsal 3 itu. Saya bilang Dinda cuma kamu gak paham, saya bilang. Coba dibaca lagi Dinda, Ini anak Medan diam ya. Diam aku baca, dia diam aja saya yang baca ya. Biar mampus kau, masih mau datang besok. Cuma seorang gerunda tidak sanggup memikirkan dan tidak sanggup memaknai kata sedikit Amsal 3 tadi. Biar aku bacakan deh, biar aku baca. Dia belajar. Oh, dia yang baca katanya. Dia tidak percaya kalau silakan. Silakan. Dengar ya Abang Juma ya. Ini ayat ini. Iya anakku. Mulai dari ayat 11 ya. Hai anakku, janganlah engkau ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan ya, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya ya. Ayat ini harus mengajarkan kita supaya kepada Tuhan ya. Artinya Tuhan artinya Bapa di surga. 12 karena Tuhan memberi ajaran kepada yang Dia kasihi. Ya, seperti seorang ayah mengasihi anaknya gitu. Siapa yang dimaksud di situ? Tuhan mengajarkan. Siapa yang dimaksud di situ? Ya, seperti seorang ayah mengasihi anaknya, bukan seperti itu Bapak mengasihi anaknya gitu. Ya, siapa yang dimaksud di situ? Ayah mengasihi anaknya. Ya, ayahnya seperti ayahnya mengasihi anaknya. Iya, gitu. Yang dimaksud ayah di situ siapa? Ya manusia. Tuhan mengibaratkan itu manusia itu harus mengasihi anaknya. Ya, inilah. Abang ini. Aduh parah. Para gimana abang yang para ayat segitu aja. Itu perumpamaan untuk siapa? Kalau manusia itu bukan perumpamaan lagi. Memang manusia itu panggilannya ayah, gelarnya ayah. Ini di dalam Amsal 3 Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai seorang ayah yang mendidik anak-anaknya, hambanya. Alamak. Oke Bang ya. Bang Sumat tadi katakan benar Bang Sumat ya. Ayat itu diperumpamakan seorang ayah kepada anaknya, tapi bukan ayat itu merujuk kepada di situ siapa yang diperumpamakan seperti ayah di situ siapa? Diperumpamakan itu artinya Yesus memperumpamakan bahwa seorang anak itu kenapa lari ke Yesus? Balao, tidak ada hubungannya Yesus di situ. Apa larinya ke Amsal Yesus pula?
Jangan kemana-mana, jangan. Bu, ini bukan gereja, dan Anda bukan, dan saya bukan jemaat Anda. Saya guru Anda, guru besar. Soko guru. Guru ya. Nah sekarang Amsal di situ itu yang diperumpamakan sebagai ayah di situ siapa? Ya, jadi itu Tuhan, ya kata Tuhan di situ artinya diperumpamakan kepada manusia, ya. Kata Tuhan itu diperumpamakan Tuhan kepada di situ, manusia. Tuhan di situ seibarat ayah, betul? Kalau kita berbicara Tuhan berarti kalau di dalam iman Kristen berarti Bapa di surga, gitu. Ya tidak bisa Bapa di surga katakan ayah. Ya. Yang dimaksud di Amsal itu, saya tidak sedang mengkaji mimbar gereja. Di Amsal, yang di Amsal itu yang dimaksud ayah di situ siapa? Kan aku udah bilang ya, nggak mengerti apa itu artinya. Allah memperumpamakan seorang ayah kepada anak, bukan memperumpamakan diri sendiri. Harus mengerti. Iya, maksudku di situ yang diumpamakan sebagai ayah di situ siapa? Kan aku bilang masa nggak mengerti. Allah memperumpamakan. Memang kamu sendiri tidak ngerti apa yang kau bilang. Berarti di dunia. Kamu sendiri tidak paham apa yang kau ucapkan. Itu. Enggak, maksud saya gini loh, Mas. Yang diumpamakan dengan sebutan ayah di situ di dalam Amsal itu siapa? Diperumpamakan. Itu udah jelas. Orang ayah kepada ya, anak. Siapa yang diibaratkan ayah di situ? Ya, dia ibaratkan ayah itu artinya orang yang memimpin anaknya, orang yang punya kepala. Gitu. Ya, kok nggak tahu ngertinya ya. Seorang anak itu wajib menaati ayahnya. Dan seorang anak itu wajib jadi Kristen memang harus hancur. Itulah perumpamaannya. Amsal 3 di situ Tuhan seibarat seumpama ayah yang mendidik anaknya. Coba Dinda, dibacakan lagi coba. Pasang lubang hidungnya Bang untuk mendengarkan kalau kuping sudah rusak. Silakan. Bukan rusak, kamu yang tidak mengerti. Udah, diam dulu saudara, diam. Oke, saya baca ya. Hai baca. Anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak seperti yang Tuhan seperti apa? Tuhan seperti apa? Seorang ayah. Seorang ayah. Ya, ayat itu benar ya. Karena itu sekarang saya tanya, ayat itu benar. Sekarang saya tanya samamu. Ayah yang dimaksud di situ, ayah yang dimaksud di situ diumpamakan kepada siapa? Ya, diperumpamakan kepada manusia. Iya. Kok masa ayah itu aja nggak mengerti sih? Masa orang generasi. Astagfirullahaladzim. Karena Tuhan memberi ajaran. Di sini tertulis Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah. Seperti kan itu seperti. Jadi yang diumpamakan seperti ayah di situ siapa? Ya, seperti seorang ayah. Ya, yang diumpamakan seperti seorang ayah di situ siapa? Balau. Yang diseumpamakan seperti ayah di situ siapa? Seperti ayah kepada anak berarti manusia kepada anaknya gitu. Dia harus mengerti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah akal seorang manusia bernama Bang Ucil, tinggal dedak di kepala. Tuhan seperti ayah yang mendidik anak-anaknya. Alamak, susah memang. Abang sudah sunat? Belum? Oh, masih tertutup, masih pakai helm. Harus membaca sesuatu, harus tahu maknanya. Justru saya yang harus bilang kayak gitu, bukan Anda. Alamak. Bukan harusnya abang itu harus yang mengetahui makna. Kata segitu aja, perumpamaan segitu abang tidak sanggup memaknai. Apakah perumpamaan itu merlu kepada siapa? Abang tidak sanggup gitu. Yang kan Tuhan aneh. Tadi ini siapa? Tuhan ini tadi apa? Bapak atau bukan? Ya kan
Itu kan Tuhan memperumpamakan seorang ayah kepada anaknya ya. Itu artinya seorang anak itu harus dia tunduk kepada ayahnya. Tuhan mendidik orang yang dikasihinya. Tuh. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang papi kepada anak yang disayangi. Saja kita mau Anda itu sehat, tapi Anda tetap saja mau tidak sehat. Seperti seekor lalat, udah dibilang itu sampah, tapi Anda tidak percaya, tetap aja mau makan sampah. Saudara Dinda Nora, aku mau tanya, apakah seekor babi atau seekor anjing itu bisa paham ketika diajarkan? Tidak. Nah, coba buka di dalam kitabnya mereka 2 Korintus 2 nomor 22. Ini berat memang ini. Berat. Korintus? 2 Korintus 2 nomor 22 coba buka. Kayaknya sih kalau nggak salah. 22. Nggak sampai, Pak. Hah? Nggak sampai. Yakin? Dia sampai 17. 2 Korintus 2-nya? Iya. Coba ya. Kalau mereka ini kemudian dikatakan bukan 2 Korintus, sorry, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. Iya. 22 ya? Iya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Asu kembali lagi ke muntahnya, dan B2 yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Nah, siapa yang dimaksud babi di situ sama asu? Tuh. Nah, itu. Jadi susah memang, saudara. Baca nomor 20-nya Dinda, dari 20, 21, 22 supaya nanti dibilang fitnah. Oke. Jadi Paulus ini benar-benar sadis memang ini Paulus. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Asu kembali lagi ke muntahnya, dan B2 yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Jadi mereka diidentikan dengan asu, diidentikan dengan babi. Jadi mereka yang taat ya asu, mereka yang taat ya babi. Tapi asu yang tidak taat, babi yang tidak taat, itu sama seperti asu yang makan muntah dengan babi yang kembali ke kubangan. Jadi mereka diidentikan dengan binatang kayak gitu, parah kali lah. Itu kalau mau pendalaman mulai dari nomor 1 dibaca sampai nomor 22, paham betul. Oh ternyata Paulus menganggap pengikutnya itu seperti begitu. Parah ini Paulus ini. Nah, wajar kan? Sama seperti yang diterangkan Al-Quran. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya kuping. Tapi mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar, mereka tidak membaca. Kenapa? Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari segala hewan, segala binatang, segala makhluk. Parah itu. Masa di situ sudah jelas-jelas diulang-ulang dibaca loh. Berapa kali dibaca? Dengarkanlah didikan Tuhan. Itu. Sebab Tuhan mendidik orang dikasihinya sama seperti seorang ayah yang mendidik anak yang disayangi. Ya Bang Su ya, Abang Su mau mempersalahkan ayat itu bahwa ayat itu artinya ya, Yesus itu Allah itu diri sendiri gitu. Padahal ayat itu artinya Allah memberi perumpamaan itu kepada seorang ayah dan anaknya ya. Memberikan
bukan dia memberi perumpamaan itu kepada dirinya sendiri. Itu. Tuhan sedang mengumpamakan dirinya sebagai seorang ayah. Astagfirullahaladzim. Inilah kesalahpahaman kalian. Orang Yahudi itu menganggap pencipta langit dan bumi itu sebagai ayah. Dalam arti kata itu majas. Ayah dalam arti kata apa? Mereka mendengarkan didikan Tuhan. Kalau kalian tidak, kalian menganggap Yesus itu Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Itu keliruannya situ. Padahal anak-anak Tuhan bagi Yahudi adalah orang-orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan. Itu disebut anak-anak Tuhan. Jadi Yesus disebut anak Tuhan artinya orang yang intim. Orang yang menjadi kekasih Tuhan. Orang yang menjadi hamba Tuhan yang taat menjalankan perintah Tuhan disebutlah sebagai anak Tuhan yang tekun mendengarkan didikan ayah. Itu anak. Sedangkan Kristen ini adalah orang yang mengikuti Kristus yang keluar dari kubur, yang mengajarkan justru melanggar seluruh perintah ayah. Jadi kalian ini bukan anak-anak ayah. Kalian ini anak-anak Kristus yang keluar dari kubur. Begitu saudara. Jadi mulai hari ini Kristen itu boleh dipanggil anak-anak Kristus. Jangan anak-anak Tuhan atau anak Allah. Anak Kristus aja. Itu udah pas, itu sudah tinggi sekali levelnya itu. Tapi Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk tidak menyembah kepada Elohim, tapi menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Ya, ini temanya juga, tema Abang Juma ini ya, mengatakan bahwa ikut Kristus yang mana ya. Berarti ya menurut pendapat Abang Juma di dalam keimanan orang Kristen itu Kristusnya dua begitu. Memang Kristusnya dua. Sekarang kutanya dulu saudara. Kristus yang datang kepada Yesus manusia atau bukan? Kristus yang datang kepada Yesus maksudnya ini manusia atau bukan? Terbalik ya, salah ya. Inilah manusia atau bukan? Kualitas orangnya ya. Enggak. Kristus yang datang kepada Maria itu manusia atau bukan? Iya, Kristus yang datang kepada Maria itu dalam bentuk manusia. Manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda kan? Terus itu abang mempersalahkan itu, coba abang tunjukkan bahwa ada Kristus yang datang kepada Paulus. Ya jangan mempersalahkan ayat-ayat 1 itu. Tunggu dulu saudara, tunggu dulu. Yesusnya itu manusia datang kepada Maria. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sama enggak antara manusia dan bukan manusia? Sekarang bertanya gitu Abang Suma, kan aku bilang tadi tunjukkan data yang valid bahwa ada Kristus yang datang kepada Paulus gitu. Apakah Paulus melahirkan Kristus juga? Yang aku mau itu gitu, yang aku pertanyakan itu gitu. Kalau kamu di Galatia, saudara gitu, di Galatia 1 Maria itu banyak di dalam Bible. Baru itu Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Beda kan? Sementara yang datang kepada murid-murid Yesus adalah anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda. Atau tidak? Jawab Bang Suma. Kristus itu manusia. Kristus. Dan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sekarang Abang Suma mengatakan bahwa yang lahir dari perawan seorang Maria adalah Kristus ya. Berarti Abang Suma mengakui bahwa Kristus itu ya Yesus ya. Oke. Ya Abang Suma ya. Sama RK ini, sama RK. Ada sakit-sakitnya. Yang lahir dari seorang perawan Maria adalah Kristus. Oke, aku setuju. Mantap Bang Suma. Oh, nah, sekarang Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu apa? Manusia kan? Ya, Kristus itu ya lahir sebagai ya juru selamat, penyelamat umat manusia. Oke. Sekarang yang datang mengakui bahwa ya Kristus yang lahir dari perawan Maria itu adalah juru selamat itu. Oke, ya Tuhan dari juru selamat itu. Oke. Mantap Bang ya. Sekarang yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yang datang kepada Maria itu manusia.
Sama enggak? Kalau manusia Bang Suma tadi mengatakan bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Kristus. Gimana Bang Suma itu? Jangan muter-muter Bang Suma ya. Abang semua udah ketahui. Kristus itu manusia, Cak Ayu. Mati nih ya. Bang Suma baca di dalam Lukas 2 ayat Lukas 11 ayat 2 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru Lukas selamat 2 nomor 11 terbalik. Di kota Daud ya. Ya, gitu. Terbalik. Berarti yang lahir di dari seorang perawan Maria itu adalah Yesus Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud. Abang udah mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus Tuhan. Salah. Okay. Salah. Ya. Saya baca dalilnya di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Ya, Kristus artinya apa? Ya, Kristus itu adalah penyelamat, juru selamat itu ya. Kristus itu apa? Mesias. Ya, Kristus itu adalah Mesias itu bahasa Ibrani. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus adalah, kan aku bilang tadi Kristus itu adalah Mesias juru selamat yang lahir. Itu tugasnya. Mesias ini manusia atau kucing? Manusia. Kristus ini manusia atau kucing? Mesias itu yang datang ke dalam dunia itu dalam bentuk rupa manusia yang lahir dari berarti Maria Kristus itu. Berarti arti yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, hari ini ya. Jadi nanti ayah Bang Suma udah mengatakan sendiri ya bahwa anak yang lahir dari seorang perawan Maria itu adalah Kristus ya. Berarti sekarang ya umat Muslim umat Kristen udah mengetahui semua bahwa yang Abang Suma katakan itu adalah benar ya. Tidak Memang bisa mereka sudah puluhan tahun dicekoki dogma yang kayak gini, jadi mereka gila. Gak mau mendengar. Kristus itu manusia, Cak Ayu. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Diurapi siapa? Diurapi Tuhan. Kalian itu cuma ditipu oleh terjemahan. Ditipu kalian itu. Di dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma. Dalam bahasa Yunani nggak ada. Tapi di terjemahan ada tanda koma. Kristus, koma Tuhan. Padahal terjemahan yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. Makanya dia dilahirkan karena dia manusia. Kalau pencipta langit dan bumi tidak dilahirkan, koclok. Iya, ya, aku setuju dengan kata Iya, sekarang kutanya samamu. Dengar dulu ya. Oke, silakan. Ya, Bang Suma tadi dia mengatakan bahwa ya Tuhan pencipta Allah langit semesta itu memang tidak bisa dilahirkan ya, tetapi Allah pencipta langit dan bumi itu yang menjelma sebagai manusia otomatis. Itu menurutmu. Sekarang begini. Manusia, ya. Oke, saya buktikan. Saya ingin tahu dari Anda ini, saudara Bang Ucil, yang netek isap putingnya Maria itu Tuhan atau manusia? Iya, itu manusia. Manusia berarti yang lahir apa? Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Yang lahir itu adalah kemanusiaan. Terus kenapa kau panik? Kan sudah benar yang saya katakan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang isap puting di kota Daud. Apanya kau pusing? Kenapa kamu mau dibodoh-bodohi sama kitabmu sendiri? Kenapa kamu dibodoh-bodohi sama agamamu sendiri? Kenapa? Ya, di dalam Bible mencatat bahwa firman menjadi manusia, otomatis yang lahir itu manusia ya. Manusia. Terus kenapa kamu bilang Tuhan? Oke, dengar dulu ya. Karena dia memiliki ilahinya. Jadi mana sisi keilahiannya? Ini seru. Tolong tunjukkan mana sisi keilahiannya. Ya, satu aja. Oke, firman Bapak itu nggak mungkin itu yang firman Bapak itu tidak mungkin kata sehari-hari itu adalah kekal ya. Kata yang saya minta sisi keilahiannya anak Maria yang netek isap puting itu mana?
Kan aku udah bilang ya, firman itu adalah ilahinya itu. Kemanusiaan itu adalah dagingnya itu. Mana sisi keilahiannya? Terkait firman Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Ayah, oleh Papi untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mana sisi keilahiannya mana? Ya, ilahinya itu adalah yang firman yang tidak bisa habis atau firman yang kekal itu yang disebut ilahinya. Mana sisi keilahiannya? Firman yang disampaikan Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Ayah yang mengutus aku. Mana sisi keilahiannya mana? Mana? Kan aku tadi bilang firman menjadi manusia otomatis manusia ya, karena firman udah menjadi manusia. Tapi untuk firman yang udah menjadi manusia itu ya otomatis daging dan firman, berarti dagingnya yang mati tapi firmannya itu kekal tidak mati. Itulah ilahinya itu, firman yang kekal itu. Tidak ada itu. Berarti kalau itu berarti nggak ada sisi keilahian bagi Yesus. Makanya harusnya Anda menjawab begini kawan, harusnya begini. Ketika Anda ditanya oleh umat Islam nih, ini pelajaran supaya nanti kalau kalian naik di kumal-kumal Islam, kalau kau ditanya gini, mana sisi keilahian Kristus? Jawab di Matius 28 nomor 19 nomor 20. Itu sisi keilahiannya. Apa itu? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Itu sisi keilahiannya Kristus. Yang kedua, mana sisi keilahian Yesus Kristus Yesus? Baca di Kolose 2 nomor 9. Dalam kedagingan Kristus, kepenuhan keilahian. Jadi jasadnya Yesus ini adalah ilahi. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku bawah, itu semuanya adalah sisi keilahian Kristus. Yang ketiga, mana sisi keilahian Kristus sembahannya Kristen? Tunjukkan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Tunjukkan itu. Sisi keilahiannya Yesus adalah Dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia dan menjadi manusia. Dewasa dia, nete, isa puting. Itu sisi keilahian. Enggak usah malu-malu, jawab aja kayak gitu. Jangan kau setengah mati mencari sisi keilahiannya anak Maria. Memang enggak ada. Sisi keilahian bagi anak manusia, anak Maria itu enggak ada. Tapi kalau sisi keilahian bagi makhluk yang keluar dari kubur, menurut ajarannya ada. Akulah Alfa dan Omega. Itu sisi keilahian. Tapi sayangnya itu bukan anaknya Maria. Itu makhluk roh yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos. Itu Tuhanmu, bergelar Kristus, yang Yesus minta kepada murid-muridnya agar waspada kepada Kristus, Tuhannya Kristen. Oke, ya Abang Suma ya, Abang Suma bernarasi juga ya. Lebar panjang juga tah ya, yang penting aku udah. Bukan lebar panjang, panjang lebar. Kamu ini udah dengar dari mulut Abang Juma tadi sendiri bahwa ulang dulu, bukan lebar panjang. Ulang dulu, bukan lebar panjang, panjang lebar. Jangan dibalik, salah itu. Ya tadi Abang semua udah mengatakan bahwa yang dari Maria adalah Kristus ya. Biar otomatis ya semua udah mengakui bahwa anak Maria itu adalah Yesus Kristus dan Juru Selamat. Itu saja yang harus Juru Selamat aku akui. Yesus Kristus anak Maria yang lahir tanpa ayah adalah Juru Selamat. Juru itu apa? Juru itu apa? Selamat itu adalah penyelamat manusia. Ya, dengan cara menyelamat manusia dengan cara apa? Menyembah kepada bukan menyembah kepada siapa-siapa, tapi dia itu lahir untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa itu. Tukang juru parkir lahir untuk jadi juru parkir, tapi dia bukan parkir. Juru selamat lahir sebagai juru selamat, tapi dia bukan selamat.
Juru kemudi, dia lahir sebagai juru kemudi, tapi dia bukan kemudi. Apa sih? Yesus juru selamat, oke. Bom-bom juru parkir, oke. Apa yang Anda dapat ketika Yesus bom-bom ini disebut juru parkir? Apakah dia parkir? Enggak, dia mengatakan kiri, kiri, kanan, kanan, maju, maju, senggol dong. Itu juru parkir. Kalau juru selamat, apa juru selamat itu? Jangan kau makan babi, jangan kau tidak sujud, jangan kau tidak puasa. Sujudlah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan kau meninggalkan sabat, jangan kau tinggalkan hukum Torah. Aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk itu juru selamat. Kalau kau ikuti perintah Yesus, baru selamat. Kalau kau ikuti juru parkir, kiri-kiri, jangan kau hantam kanan. Nanti pecah kau punya mobil. Kalau juru kemudi, kiri, kau ikut juga kiri, jangan kau kanan begini, oleng nanti pesawat. Dia, juru ini yang mengantarkan kita kepada tujuan sebagaimana konteks. Juru masak, dia mengajarkan kita untuk ambil nasi, ambil ikan, ikannya kasih garam sedikit, kasih kuah, itu juru masak. Juru parkir, nah, dia mengarahkan mobilmu gini, gini, gini. Juru kemudi, dia mengarahkan kendaraan dan seterusnya. Juru selamat, dia yang mengajarkan kita untuk menjalankan perintah Tuhan agar kita selamat. Bukan dia sang selamat. Yesus itu tidak bergelar Sar Shalom, bukan. Paham sampai di sini? Ya, aku paham. Nah, begitu dong. Jadi jangan kamu bangga. Kalau Yesus juru selamat, saya akui juru selamat, ya saya. Sama halnya saya mengakui bom-bom juru parkir. Nggak ada istimewa di situ. Cuman satu hal, dengar. Sebelum Anda tanggapi, Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus sebagai juru selamat untuk siapa? Domba yang sesat dari umat Israel. Ente umat Israel. Ente umat Israel. Oke, ya. Ya, saya bukan umat Israel, tapi bukan berarti Yesus juru selamat bukan untuk ente. Yesus berarti ente serigala, nyamar, kura-kura. Ke seluruh bangsa-bangsa, ya gitu. Ya itu beda, Cak Ayu. Yang itu Kristus yang beda. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus. Itu bukan anak Maria. Udah dibilang dari tadi. Nah, oke. Di sini yang teman-teman Muslim sering mempertanyakan bahwa kenapa kamu mempertuhankan anak manusia, anak Maria, ya? Ternyata di sini Abang Musjuma mengakui bahwa anak Maria itu adalah Tuhan Juru Selamat. Sudah. Karena Muslim sering bertanya bahwa kenapa kamu mempertuhankan manusia. Tapi Abang Suma sendiri mengatakan tadi bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Karena dia mengatakan bahwa Kristus, ya. Berarti Kristus Juru Selamat Tuhan. Ya udah. Muslim tidak boleh harus lebar panjang dari tadi. Gak paham juga Kocil, ya. Islam itu tadi 2 Petrus 2 nomor 22 udah mengatakan bahwa Kristus itu yang balik ke kembangan aja kamu udah. 2 Petrus 2 nggak bisa seekor anjing dididik bagaimanapun juga nggak akan pernah bisa. Nggak pernah bisa paham. Nggak bisa. Anda sendiri udah. Tadi yang nete itu apa? Tadi yang nete itu apa? Manusia atau Tuhan? Kan aku bilang, ya. Yang nete itu firman tadi yang lahir nete itu siapa, manusia atau Tuhan? Dulu aku jelasin biar abang tahu. Firman jadi manusia otomatis. Enggak ada urusan firman jadi manusia. Ya, oke, ya. Nah, jadi manusia. Firman jadi lopis juga nggak ada urusan. Oke. Ya. Yang saya tanya ini yang nete, yang lahir nete. Mama, nenen dong. Kalau anakmu ini nggak nenen, nggak bertumbuh nanti jadi pohon bonsai. Itu siapa? Ya. Tuhan atau manusia? Ya iya, anak manusia. Itu berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Ya, yang lahir itu dari firman ya Tuhan, ya itu menjadi manusia, berarti otomatis manusia. Tapi manusia, terus kenapa kamu membuat framing bahwa Bang Suma mengakui bahwa yang lahir itu adalah Tuhan? Kulempar juga nanti kau sendal, ya. Mengatakan, terus kenapa Bang Suma tadi mengatakan sendiri di mulut bahwa yang lahir ke Maria itu adalah Kristus, ya? Kenapa? Kristus itu apa, Cak Kangkung? Ya. Kristus itu manusia yang Mama, Kristus itu manusia yang diurapi. Lu udah dibilang yang lahir itu adalah manusia. Oke. Tadi Abang Juma sendiri mengatakan bahwa yang lahir dari Maria adalah Kristus dan Juru Selamat. Oke, Juru Selamat itu adalah menyelamatkan manusia, ya. Oke. Iya, menyelamatkan manusia Bani Israel, ya. Itu pun yang muter lagi ucapan, ya. Muter lagi ya Bang Suma ini kan
yang lahir dari Maria itu Abang Suma Ukil. Susah teman-teman, susah teman-teman, sulit. Kekubangan, pus. Sulit. Udah menyapu turunin saya sekarang, yang penting yang Oke. katakan udah Terakhir, ya. saya ada kegiatan terakhir, nanti Dinda Nora yang mengamuk di sini. Ya. Saya ada pertanyaan kepada saudara. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup kekal, Yesus diimani, dipercayai, diyakini sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Iya, Yesus itu diutus bagi kami ya, karena Yesus kami tidak bisa menyampaikan kepada Bapa di surga itu. Ya. Aku tanya lagi, saya ulang lagi. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus dipercayai, diimani, diyakini sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Jawab. Iya, ya kan aku tadi udah jawab ya. Dia itu sebagai utusan Tuhan yang kita harus percaya ke dia. Iya gitu. Ah, gitu dong. Berarti kalau ada orang yang beribadah menyembah Yesus, dosa atau tidak? Iya, kita menyembah dia itu sama seperti kita menyembah dia yang mengutus dia. Itulah maknanya. Mama kirim ambulans mama masalah generasi hidup kekal itu ya, karena cuma tidak hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Oke, ya. Diam dulu. Di mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya, jadi dengar ya. Ini aku mau turun ini Bang. Ya, jadi dengar ini. Di dalam kami iman Kristen ya. Kami percaya Yesus itu saja sama dengan kami percaya Bapa di surga. Ya, itu. Jadi itu. Ya, itu karena kamu menggabungkan antara Kristus yang keluar dari kubur dengan Bapa di surga. Ya, tanpa Yesus kami tidak bisa mencapai Allah yang kudus itu. Itulah makanya. Itu adalah kami yang benar, yang ada yang menyatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Utusan atau pengutus? Ya, sebagai utusan yang diutus Bapa. Nah, kami gitu percaya dong. Yesus adalah. Tapi prakteknya di gereja? Bapa di surga, ya. Nah, tapi prakteknya di gereja? Kamu menyembah siapa? Bapa di surga sama saja dengan kami menyembah siapa? Menyembah siapa di surga? Menyembah siapa di gereja? Siapa melihat aku, ya telah melihat Bapa. Itulah salahmu. Itulah salahmu. Karena kamu menganggap tadi kamu mengatakan, saudara, kamu mengatakan hidup kekal itu mengakui, mempercayai, mengimani Yesus sebagai utusan. Tapi di gereja, ya, benar. Tapi kenapa kamu menyembah dia? Kenapa kamu menyembah dia? Ya, karena tanpa dia kita tidak bisa mengenal Bapa itu. Berarti mulutmu dengan perbuatanmu tidak sesuai. Kamu mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi kamu buktikan dalam hidup keagamaanmu kau malah menuhankan dia. Berarti kamu meludahi mukamu sendiri. Kamu meludahi mukamu sendiri. Kau mengatakan dia utusan tapi kau sembah. Iya betul, karena tanpa dia kita tidak bisa hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Ya? Karena dia bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, bisa nggak dia disembah? Ya, karena dia itu udah diutus oleh Bapa bahwa dia itu adalah kebenaran bagi hidup kami ya. Jadi tanpa dia kami tidak bisa mencapai Bapa yang kudus itu ya. Ya gitu ya. Dan di situ ya kesimpulan bahwa Allah itu benar-benar ada, bukan Allah ini. Itu ada karena dia menyatakan diri itu. Makanya aku percaya bahwa Allah kami itu ada, bukan iming-iming. Allah kami itu ada karena dia menyatakan diri. Itulah abang semua ya. Ya Abang semua harus tahu Allah kami itu benar-benar ada. Saya udah tahu. Diri. Kamu penyembah utusan. Kamu penyembah makhluk. Kamu penyembah Kristus. Aku udah tahu. Makanya nanti kamu diusir. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Udah, aku udah tahu. Allah kami itu ada. Allah kami itu ada. Tuh kuncinya ya, Allah kami itu benar-benar ada karena dia menyatakan diri, bukan iming-iming bro. Bukan moderator? Sudah moderator udah dari kemarin. Mana ada bang? Ya, jadi ya untuk
ingin loncat di sini. Aduh, parahnya. Para saudara-saudara Kristen. Bang Ucil, maafkan aku Bang Ucil. Aku telah mengajak kamu untuk menjadi manusia, tapi ternyata kamu lebih memilih 2 Petrus 2 nomor 22. Maafkan aku ye kawan ye. Berarti kembalikan ke kekubangan dia. Ya, sesuai dengan dalil tadi. Dinda Nora, saya izin, saya ada kegiatan sebentar. Kamu di sini aja ya. Ya. Tapi saya belum moderator, Bang. Kok bisa? Iya. Nggak bisa saya menjambak. Nggak. Di sini masih apa? Ya. Anak Medan. Kalau anak Medan aku ogah lah agak Medan. Nggak mau aku dari kemarin kayak gitu aja otak kau. Kamu mau milih apa? ASU atau B2? Mau di kekubangan atau mau dimuntahkan? Bukan dimuntahkan, makan muntah. Ada Fandi, oke. Saya jambak dulu yang lain. Anak Medan sebagai tamu aja di sini ya kau ya. Ya adik ya, itu. Ya itu. Mudah-mudahan kau dapat hidayah ya itu ya. Hidayah masuk Kristen. Saya udah Kristen. Bukan. Hidayah masuk Kristen. Balau. Mana bisa hidayah dapat Kristen dari jadi Kristen hidayah. Tuh masuk olah. Oke. Yang susah diobati ya. Kolombia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, saya dari Jawa Timur. Saya selaku LDNU Jawa Timur. Salam kepada teman-teman semua, semangat untuk menebarkan agama Islam. Mana si Juma? Perhatikan dulu dia. Jangan pantang mundur.